Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Namaku Andre. Aku pertama kali melihat istriku pada waktu aku masih berusia 18 tahun. Ayahku seorang tentara yang berpindah-pindah tugas. Suatu ketika kami sekeluarga ditempatkan di Wonogiri, yang mana satu kampung dengan Yulia istriku. Aku tidak pernah benar-benar kenal dengannya walau satu kampung. Tetapi aku sering melihatnya sore-sore di depan rumah. Dia waktu itu masih berusia 10 tahun, 8 tahun lebih muda dariku. Setelah itu aku tidak pernah melihatnya lagi karena keluargaku pindah ke kota lain menyesuaikan tugas ayah. Sebelum pindah dari Wonogiri, tetangga-tetangga sempat memanggil juru foto dan mengajak seluruh warga kampung foto bersama. Foto itu selalu dibawa oleh ayah dan ditaruh di ruang tamu setiap kali kami pindah rumah. Dari foto itulah aku selalu ingat Yulia, wanita cilik bermuka putih bersih yang teduh matanya. Dia terlihat kurus di foto itu dengan rambutnya yang dipotong cepak karena kutuan. Singkat waktu, menjelang usia 30 tahun aku bekerja sebagai tukang pos. Tugasku mengantar surat setiap hari di utara kota Jakarta. Hingga suatu pagi, di saat hujan deras sekali, tiba-tiba aku malas untuk pergi bekerja. Ayahku berkata saat itu, "Kamu tidak pernah tahu apa isi tumpukan surat itu. Mungkin ada kabar sukacita, mungkin ada duka, mungkin juga ada yang tidak dapat ditunda sehari pun." Kalimat itu membangunkanku dan akhirnya beranjak untuk mengantar semua surat-surat itu di tengah hujan deras dan gemuruh guntur. Surat terakhir yang aku kirim hari itu masih disertai hujan, padahal hari sudah sore sekitar jam 3-an. Walaupun tubuhku basah kuyup tetapi hati aku lega. Setelah selesai mengirim semua surat, aku kembali ke kantor. Namun di perjalanan tiba-tiba aku melihat seseorang yang aku kenal di sebuah kantor. Dan orang itu adalah Yulia. Dia sudah berubah, rambutnya panjang sebahu dan badannya agak berisi. Dia memakai kacamata, tetapi aku masih mengenalinya. Aku ingin menyapanya tapi tidak tahu bagaimana memulainya. Setelah beberapa lama aku memutuskan untuk pulang tanpa menemuinya. Semalaman aku teringat dia, tetapi aku masih tetap tidak tahu bagaimana cara menyapanya. Aku berpikir terlalu lama hingga baru seminggu kemudian aku menemukan cara untuk menyapanya. Aku datang ke tempat itu lagi untuk meminta izin menemui Yulia, tetapi aku terlambat. Ternyata dia sudah tidak lagi bekerja di situ, dan hari di mana aku melihatnya adalah hari terakhir dia bekerja. Yulia keluar karena dia harus ikut keluarganya pindah ke Solo, karena ayahnya mendapat tugas di sana. Aku pun kembali dengan perasaan sangat kecewa dan menyesal. Beberapa tahun kemudian aku diterima kerja di sebuah perusahaan logistik. Di sana aku mendapat posisi bagus sebagai manajer yang mengurusi pengiriman barang dari satu kota ke kota lainnya. Saat itu aku memiliki seorang kekasih dan punya rencana untuk menikah. Kemudian suatu pagi ketika aku bertugas di Boyolali, aku tidak sengaja berpapasan dengan Yulia di sebuah gedung pemerintahan. Aku kaget dan tertegun melihatnya, dan aku rasa dia pun demikian. Bodohnya, lagi-lagi aku tidak mampu menyapanya. Aku ragu-ragu karena sedang bersama seorang relasi, sementara dia bersama beberapa orang teman. Pertemuan singkat itu benar-benar membuat hatiku bergejolak. Aku bertanya-tanya apakah dia masih mengenaliku, apakah dia ingat aku, dan semacamnya. Bodoh memang, mengapa aku tidak menyapanya? Tapi di sisi lain aku juga berusaha menghibur diri. Sepertinya itu tadi bukan Yulia, karena dia kan sudah pindah ke Solo. Namun pikiran tentang Yulia tidak pernah hilang, hingga aku memberanikan diri menceritakannya pada kekasihku. Namun dia malah marah besar karena cemburu.
Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku mendapat masalah mendadak dan harus kembali ke Jakarta. Di tengah kekalutan pekerjaan, tiba-tiba aku melihat Yulia di jendela sebuah bis jurusan luar kota. Lalu secara spontan kulambaikan tangan tanda menyapa. Dia pun melambaikan tangannya seolah mengenaliku. Aku berusaha mengejarnya tetapi bis itu terlalu cepat pergi dan aku kehilangan kesempatan ketemu dia lagi. Kejadian itu sungguh membuat hatiku bergetar. Kini aku sadar bahwa aku mencintainya, benar-benar jatuh cinta. Gara-gara peristiwa itu aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan kekasihku. Aku merasa tidak bisa menikah dengannya selama aku masih terus memikirkan Yulia. Itu jelas tidak adil baginya. Hal itu membuat orang tuaku sangat kecewa dan menganggap aku telah membuang kesempatan terbaik di dalam hidup aku. Tapi aku tidak peduli. 10 tahun berlalu, aku tidak pernah melihat Yulia sekalipun. Setiap hari ingatanku akan dia membuat hatiku tertutup untuk orang lain. Usiaku sudah 40 tahun lebih dan semua orang mengira aku tidak menikah karena aku patah hati ditinggal kekasihku dulu. Mereka tidak ada yang tahu kalau di hatiku cuma ada Yulia. Sering aku mencoba mencari Yulia, mulai dari mendatangi tempat-tempat yang sebelumnya aku pernah bertemu dengannya, sampai mendatangi kampung halamannya untuk menanyakan keberadaan keluarga Yulia. Namun semua itu belum menuai hasil yang kuharapkan. Ada yang bilang mereka pindah ke Jogja, ada yang bilang pindah ke Solo. Semua serba simpang siur. Di ulang tahun aku yang ke-48, aku melihat iklan baris di sebuah koran. Di sana tertuliskan nama seseorang bernama Yulia yang sedang mencari surat-surat yang hilang. Dan bagi siapapun yang bisa menemukannya untuk mengirimkan ke Jogja, akan diberi imbalan. Aku tidak berpikir panjang, ini pasti Yulia yang kucari selama ini. Beberapa hari kemudian aku berangkat ke Jogja untuk menemui Yulia. Sesampainya di sana, sayangnya dia bukan Yulia yang aku cari. Perjalananku pun terasa sia-sia, padahal sebelumnya teman-temanku sudah menyarankan untuk lebih baik telepon dulu sebelum berangkat. Tetapi aku tidak mau bertele-tele karena aku terlalu yakin kalau itu pasti Yulia yang aku cari. Tetapi dari kejadian itu aku mendapat ide. Aku mencoba memasang iklan di koran Jogja. Bagi siapapun yang bernama Yulia dan berasal dari Wonogiri, segera hubungi Andre. Namun sudah 3 kali kupasang iklan tersebut, tetap saja tak ada orang yang menghubungiku. Hingga kali keempat aku memutuskan untuk memasang iklan di koran Jakarta. Lalu tanpa disangka, dalam perjalanan ke agen iklan, aku dikejutkan oleh Yulia itu sendiri. Dia keluar dari taksi yang hendak aku tumpangi. "Yulia, ini aku. Kamu tahu siapa aku?" Itulah kalimat yang pertama kali terucap dari mulutku. Benar kata pepatah yang mengatakan jodoh di tangan Tuhan, karena ternyata Yulia masih mengenaliku. Bahkan di pertemuan ini dia langsung mengeluarkan foto dari masa kecil kami, foto dengan para tetangga di Wonogiri. Dari pertemuan ini pula aku jadi mengetahui fakta bahwa dia telah jatuh cinta padaku sejak usia masih 10 tahun. Dia mengaku sering melihatku tetapi takut untuk menyapa karena dirinya masih jauh lebih kecil dibandingkan denganku. Dan yang lebih menggembirakan lagi, ternyata dia belum menikah sampai saat ini. Pertemuan itu adalah awal hubungan percintaan kami. Ternyata Yulia selama ini tinggal di Solo, meski dia pernah bertugas beberapa bulan di Wonogiri. Dia bekerja di sebuah perusahaan Thailand yang punya cabang di Indonesia. Kami pun menjadi sering bertemu untuk mendiskusikan hubungan kami ke depannya. Tetapi perjalanan kami tidak berjalan mulus. Tiba-tiba ayah Yulia harus menjalani transplantasi jantung dan harus dibawa ke Kanada. Yulia harus pindah ke sana bersama dengan keluarganya dan kami hanya bisa berhubungan lewat sosial media. Selama dia tinggal di Kanada, hanya sekali aku sempat mengunjunginya. Itu pun dengan menghabiskan semua tabungan yang aku kumpulkan bertahun-tahun. Sebenarnya aku ingin segera menikahinya, tetapi keluarganya belum mengizinkan kami. Hal ini karena ayahnya yang sedang sakit keras. Kami pun menghormati keputusan tersebut dan sabar menunggu hingga kondisi beliau pulih.
5 tahun berlalu hingga sang ayah meninggal dan membuat Yulia kembali ke Solo. Sepulang Yulia dari Kanada, usiaku sudah 55 tahun. Aku tidak berpikir panjang dan akan segera menikahinya. Sekali lagi perjalanan kami tidak mulus. Dalam perjalanan ke Solo untuk melamar Yulia dengan kedua orang tuaku, tiba-tiba ayahku terkena stroke dan meninggal di perjalanan. Kami sangat terpukul dengan kejadian itu. Dan lebih-lebih beberapa bulan kemudian ibu pun menyusul ayah. Hal tersebut membuat tahun itu kami tidak bisa menikah karena kepercayaan yang tidak menyarankan pernikahan di tahun yang sama dengan kematian orang tua. 2 tahun berlalu, akhirnya kami resmi menikah. Usiaku 57 tahun ketika aku menikahinya, sementara dia masih belum genap 50 tahun. Usia kami terpaut 8 tahun. Sejak hari itu hidup kami seperti di negeri dongeng. Yulia tuan putrinya dan aku pangerannya. Dan kami berdua memimpikan kehidupan yang bahagia bersama selamanya. Aku sangat mencintainya setengah mati, setiap hari seperti pacaran tanpa ada habisnya. Bagiku inilah true love, cinta sejati kami. Tak ada yang lebih berharga dari satu sama lain. Senyumnya adalah senyumku, sedihnya adalah sedihku. Aku berani mempertaruhkan hidupku hanya untuknya seorang. Puluhan tahun kami jatuh cinta, tapi tidak bisa bersama-sama. Kini Tuhan mempersatukan kami dalam ikatan suci. Tak ada lagi jarak, hanya ada kami berdua hingga waktu memisahkan. Kami selalu terkenang dengan semua kisah hidup kami. Jika ada yang mengatakan cinta sejati itu hanya dongeng, lalu bagaimana dengan kisah cinta kami? Bukankah sudah jelas cinta sejati itu nyata adanya? Bagaimana menurut kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.